Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Kami dari kelompok Lingkar Kece. Hari ini kami akan membahas tentang apa itu perubahan iklim dan bagaimana cara kita ikut serta dalam menangani perubahan iklim. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Kami dari SMP Regina Pacis, Surakarta. Kelompok kami beranggotakan Sheryl dari 9D. Berlin dari 9D. Noelle 9D. dan Vanessa dari kelas 9D. Sekarang ini, bumi telah terancam oleh dampak perubahan iklim. Ancaman global ini diperkirakan tidak dapat dihindari oleh negara manapun. Lalu, apa itu perubahan iklim dan bagaimana cara kita mengatasinya? Mari simak video kami. So we already know that the world is threatened by the world's climate change. But before we continue, we need to know what's the meaning of climate. So what is climate? Climate is a long-term pattern of weather in an area, typical average over a period of 30 years. In a broader sense, climate is the state of the components of the climate system, which includes the ocean, land, and ice on Earth. The climate of location is affected by its latitude, terrain, and altitude, as well as nearby water bodies and their currents. Since now we know what climate is, let's move on to our main topic, and it is the threat of climate change. So what is climate change? Climate change is a change in global or regional climate patterns, in particular a change apparent from the mid to late 20th century onwards and attributed largely to the increased level of atmospheric carbon dioxide produced by the use of fossil fuels. Climate change is a must for us to know because studying the climate helps us predict how much rain the next winter might bring or how far sea levels will rise due to warmer sea temperature. We can also see which regions are most likely to be affected by extreme weather or which wildlife species are threatened by climate change. Seperti yang dikatakan Berlin tadi, kita sekarang akan membahas tentang penanganan perubahan iklim. Seperti yang diketahui, perubahan iklim sedang mengancam dunia ini. Tertera pada tujuan nasional 13 TPB adalah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim. Dalam rangka mencapai tujuan nasional penanganan perubahan iklim dalam tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 8 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pengurangan risiko bencana, PRB, pengurangan korban akibat bencana, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Nah, sekarang apa sih penyebab perubahan iklim? Salah satu penyebabnya adalah pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Permasalahan yang akan saya bahas adalah masalah polusi udara dari transportasi. Karena banyaknya masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi itu membuat polusi udara akibat dari emisi gas buang kendaraan bermotor. Dampak langsung polusi udara adalah perubahan langsung yang dialami seluruh dunia karena pemanasan global. Meningkatnya suhu di seluruh dunia, meningkatkan permukaan laut, dan menyebabkan pencairan es di daerah yang lebih dingin dan gunung es. Tapi, apa solusi yang dapat diterapkan oleh berbagai pihak untuk menangani perubahan iklim? Nah, sebagai pihak dalam penanganan perubahan iklim, seluruh negara harus bergerak cepat dalam penanganan ini. Namun, dalam hal transportasi, masih banyak yang menggunakan kendaraan bermotor yang meninggalkan jejak karbon. Jejak karbon ini dapat menyebabkan kenaikan suhu bumi secara ekstrem. Di benua Asia, negara Singapura mendesak negara-negara lain, khususnya yang terikat dengan perjanjian Paris, untuk bekerja sama dalam mengurangi jejak karbon. Negara Singapura juga sudah melaksanakan tugasnya dengan membangun ekonomi sirkular, yaitu sistem ekonomi yang bertujuan untuk menghilangkan limbah. Sebagai negara yang berperan dalam mengatasi banyaknya jejak karbon ini,
negara Indonesia juga memiliki cara yang dapat membantu internasional mengurangi jejak karbon. Terkait sektor transportasi, Kementerian ESDM berupaya mempercepat program kendaraan listrik dengan menyiapkan sisi pengisian daya dengan membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Di benua Eropa, negara Jerman sudah berhasil menurunkan 42,3% jejak karbon. Penurunan ini juga dikaitkan dengan pandemi yang menghambat aktivitas yang menghasilkan jejak karbon. Negara Jerman juga sudah menandatangani rencana menghentikan industri batu bara paling lambat tahun 2038, sebuah upaya transisi menuju energi yang lebih hijau. Lalu, apa dampak negatif dari perubahan iklim? Perubahan iklim pastinya punya dampak negatif kan? Dan jumlahnya juga tidak sedikit. Seperti hujan petir, panas bumi yang meningkat, es di Antartika yang mulai mencair, dan masih banyak lagi dalam aspek alam. Kita bisa lihat dari berita-berita yang banyak membicarakan bencana alam belakangan ini. Seperti berita adanya serangan heat waves atau gelombang panas di Florida, banjir di Kalimantan Selatan, gempa di Sulawesi Barat, sampai adanya virus COVID-19 yang tidak diragukan ada hubungannya dengan perubahan iklim. Kalau dilihat dari kondisi ekonomi, ada penurunan penghasilan akibat kondisi alam atau pasar yang sudah tidak memadai. Baik ekonomi dan kondisi alam, semua dampaknya dapat kita lihat dari apa yang terjadi sekarang ini. Karena adanya COVID-19 yang melanda seluruh penjuru bumi, kebanyakan dari kita melakukan sebagian besar aktivitas dari rumah. Lalu kita pun mengandalkan servis dari luar untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya, memesan makanan lewat Gojek. Jejak karbon yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor memiliki dampak yang terbilang besar bagi lingkungan. Apalagi jika ada banyak kendaraan aplikasi servis yang bekerja secara bersamaan. Sebagai solusi untuk masalah itu, sekelompok pemuda asal Indonesia, Darmawan Santosa, Raihan Hamid Suraparwata, dan Clarissa Audrey Cinara, berkarya dalam ajang kompetisi Asia yaitu Climate Hack 2021. Proyek mereka bernama e-commerce, yaitu sebuah ekstensi browser yang didesain untuk kebaikan lingkungan. Jejak karbon yang dihasilkan dalam setiap perjalanan yang ditempuh driver dihitung oleh teknologi ini sehingga pengguna bisa tahu seberapa banyak jejak karbon yang dihasilkan. Dengan itu, terdapat pilihan untuk memilih destinasi yang memiliki jejak karbon lebih rendah agar menghasilkan lebih sedikit gas rumah kaca. Pikiran pengguna jadi bisa lebih terbuka untuk lebih peduli akan lingkungan. Nah, lihat kan? Perkembangan teknologi sekarang bisa sangat membantu untuk memperbaiki perubahan iklim kita ini sedikit demi sedikit. Semua itu tadi adalah solusi dari berbagai pihak. Tetapi, bagaimana kita dapat membantu untuk menyelamatkan dunia ini? Di benua Asia tempat kita tinggal, jejak karbon telah meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya. Dalam periode yang sama, suhu bumi mengalami peningkatan. Terlebih lagi, Asia lah yang menjadi titik rawan bencana alam dan pengungsian akibat bencana. Meskipun kita hanya rakyat, kita seharusnya membantu pemerintah untuk membantu menangani perubahan iklim dengan hal sederhana. Karena hal-hal kecil yang kita semua lakukan akan sangat membantu berbagai pihak dalam menangani perubahan iklim. Salah satunya adalah dengan mengurangi jejak karbon. Banyak cara yang dapat kita gunakan untuk mengurangi jejak karbon. Salah satunya adalah mengurangi jejak karbon di bidang transportasi. Setiap liter bahan bakar yang dibakar dalam mesin mobil mengeluarkan lebih dari 2,5 kg CO2. Oleh sebab itu, sebaiknya kita berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum, khususnya kereta api, untuk mengurangi pengeluaran jejak karbon. Selain dengan mengurangi jejak karbon, kita dapat membantu meningkatkan kualitas udara di bumi dalam rangka membantu menghindari dampak pemanasan global dengan menggunakan hal simpel di rumah. Contohnya adalah dengan menanam pohon. Memiliki 1 atau lebih pohon di rumah dapat membuat kita turut berkontribusi menjaga kesehatan lingkungan dan kelestarian alam. Karena sekecil apapun pohon yang kita tanam, pohon tersebut dapat membantu memperbaiki kualitas udara di sekitar kita. Jadi, global warming artinya adalah pemanasan global atau dampak dari efek rumah kaca. Global warming sangat berbahaya. Salah satu contoh dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global adalah mencairnya glasier dan es di kutub. Kita tidak bisa langsung seperti ingin menghilangkan pemanasan global, tetapi kita bisa menguranginya.
kita sebagai generasi muda bisa melakukan hal banyak seperti melakukan penanaman pohon, mengurangi penggunaan kendaraan, kurangi penggunaan AC, mengajak lingkungan sekitar untuk melakukan pelestarian lingkungan, dan masih banyak lagi. Terima kasih kepada Bapak, Ibu Guru, teman-teman sudah menonton video kita dari awal sampai akhir. Maaf jika ada salah penyampaian kata. Ayo kita bantu kurangi polusi untuk mengurangi sedikit demi sedikit pemanasan global.